pasti memilih yang muda-muda seperti Siti Aisyah. Wong Siti Aisyah sendiri loh Allah yang memerintahkan. Ya. Kalau Nabi Muhammad beliau karena dirinya sendiri, pasti beliau memilih orang yang muda-muda semua, umur 20, 17. Nyatanya Siti Aisyah sendiri loh Allah yang menikahkan itu. Perintah Allah. Tujuannya ilmu. Karena istri-istri Nabi ini sudah tua-tua. Sungkan dia nanya-nanya ke Nabi Muhammad. Akhirnya oleh Allah dinikahkan dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah kan masih muda, suka kan tidak ada malunya. Akhirnya gara-gara Siti Aisyah umat Islam memperoleh ilmu hadis sanad 2000 hadis lebih. Anda kan tidak Siti Aisyah, cukup nah istri-istri yang lain, ilmu 2000 hadis itu hilang. Jadi tujuannya Allah, ya, tujuannya Allah menikahkan dengan Siti Aisyah karena ilmu, gitu. Oke, silakan. Apa Jack? Apa yang lucu-lucu itu? Coba mau bertanya Jack, silakan bertanya. Mau bertanya apa? Kalau lucu, gini, kalau lucu itu saya lihat Kristen ini yang lucu. Oke, kalau Setelah saya teliti baca Quran dan hadis, tunggu sebentar juga, gantian kita. Jadi gini kan, kadang-kadang kita ini dikatakan, Tata kamu dongeng, kamu lucu. Saya bilang, kalau dongeng itu tidak punya data. Nah saya mentuhankan Allah, beribadah, ada dalilnya semua. Yang dongeng itu, Tuhan itu ada 3 loh. Mana datanya? Memang nggak ada Tata. Secara implisit apa lah? Nah, dongeng. Saya ini joget-joget loh ibadah. Mana datanya? Memang tidak ada Tata. Aduh itu dongeng semua itu. Ditanya apa? Dongeng. Ditanya apa? Dongeng. Nah kalau saya mau dikatakan dongeng gimana? Kenapa kamu sholat Jumat? Loh kan ada dalilnya sholat Jumu'ah ayat 9. Tata, kenapa kamu puasa? Lo kan ada dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa kamu haji? Lo kan ada dalilnya dalam Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kenapa kamu joget-joget? Begini Tahta, saya kan tak kenal Tuhan. Jadi untuk menghibur diri ya joget-joget. Jawabannya gitu. Dongeng gitu ya. Silakan naik. Bukan lagi dulu. Siap, guru. Mau bertanya Pak, silakan. Mau tanya apa? Tapi jangan marah-marah lah bertanya. ya nggak apa-apa. Dia menceritakan itu memasakkan dia yang benar. Oke. Ini saya bertanya ya. Kalau hadis pertama mengatakan, oh ada hadisnya 2000 hadis ilmu, abang mengatakan ilmu. Oke, saya bertanya ya. Di Musnad Ahmad. Oke, di Musnad Ahmadnya hadis ya. Hadis Musnad Ahmad. Oke, di situ dikatakan bahwa Musnad Ahmad berapa? 534 ya, nggak apa-apa, nanti dibuka sendiri. Oke, di situ dikatakan Ya langsung aja dibaca. Oke. Mencium rukun Hajar Aswad ataupun rukun Yamani akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Ini terkait dengan penghapusan dosa ya. Ya, saya bertanya, setelah berabad-abad begitu ditulis para ulama kalian itu, apakah perkara itu benar ataupun hanya sekadar? Oke, udah. Sudah, lanjut. Kalau nanya ke Tahta ada usah panjang-panjang. Cukup niat saja, niat ingsun tonyo takon, udah cukup. Tahu jawabannya. Ya. Jadi gini. Apa penjelasan Di dalam Islam itu ya sudah. Lu kan Ya udah. gimana sih? Udah. Tadi sudah dijawab. Ya. Jadi dalam Islam itu ya, al-hasanat yudhibna sayiat. Perbuatan-perbuatan baik yang sunnah-sunnah itu menghapus dosa. Jadi Allah yang menghapus, bukan batunya. Kenapa Allah menghapus? Karena perbuatan baik sunnah. Kan mencium Hajar Aswad ini kan sunnah. Ya dihapus dosanya. Sama dengan
Man qama ramadhana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang sholat sunnah di bulan Ramadan dalam keadaan iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka semua dosa-dosanya yang berlalu dimaafkan oleh Allah. Bukan sholatnya yang menghapus, Allah. Kenapa? Karena kita melakukan sholat sunnah. Bukan Hajar Aswad yang menghapus, Allah. Karena kita mencium Hajar Aswad sunnah hukumnya. Gitu ya. Yang menghapus dosa itu kalau dalam Bible itu. Justru kalau dalam Bible batu. Ya, wahai gunung batuku penebusku. Mazmur 19:14. Ya. Atau Yesaya 6 ayat 6. Atau Mazmur 62 ayat 2. Langsung itu. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, penebusku. Baru itu memang Bible itu. Tapi kalau dalam Islam bukan batunya yang menghapus, perbuatan sunnah Allah yang menghapus. Gara-gara kita melakukan sunnah, sholat malam di bulan Ramadan, ada duri di jalan, takut ganggu orang, itu kan pahala. Al-hasanat yudhibna sayiat. Perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Surat Hud ayat 114. Assalamualaikum, Ipin. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz tahta di sorga. Aku mau nambahin. Ayo, waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz Khadijah. Aku mau nambahin ini ya, yang Ustadz tahta itu sama apa? Waalaikumsalam Bun, Bang Andi, Akhi Arif dan Akhi Dian. Jadi nambahin juga kalau perkara dongeng itu gini loh. Dongeng itu kayak gini. Tuhan turun ke bumi lewat vagina, tapi vaginanya nggak meledak. Dongeng itu fix. Kok noise ya? Dari mana ya noise ya? Headset bumi, Pin. Oh, oke. Lanjut aja, berdirian putar-putar dulu. Ya gitu jadi. Itu baru dongeng, Jack. Jack ya, itu dongeng baru. Coba, segede apa itu vagina orang sampai bisa ngeluarin Tuhan? Coba, lu pikirin itu. Gitu. Waduh, naik orangnya. Marah lagi ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma titip pertanyaan sedikit sama Ustadz Tahta. Kira-kira sama nggak mata Tuhan Yesus itu dengan saya yang 2 ini? Atau 7? Atau 7 Ustadz Tahta? Nggak, kau nggak perlu, kau nggak penting. Itu aja yang kau bawa dia ngomong. Enggak, dijawab dulu dong pertanyaanku. Coba Ustadz Tahta, mata Yesus ini 7 apa 2? Yang bener yang mana? Tuduh bermata 7 gitu maksudnya. Dongeng Ya, apa itu? Dongeng bukan itu, Jack. Ya, itu. Lanjut, nyimak. Ya. Coba naikkan Jacknya biar anu sama Calvin atau sama Bang Dian, coba. Naikkan lagi, jangan anu kasihan. Biar diinjilin sama Ipin. Bang Darbo, gedein kores aja Bang Darbo di atas. Jangan di mute, biarin. Bang Darbo, gedein Bang kores aja di atas, ganti tempatku. Oke. Iya. Adalah kan moderator. Ya lanjut. Jadi gitu, Jack. Ya, kalau perkara dongeng itu Tuhan keluar dari vaginanya nggak meledak, dongeng itu. Silakan, Jack. Jangan begitu lah, Ben. Oke, gitu aja. Ya. Ustadz aja yang Semangat lah Jack, semangat lah. Iya, semangat lah deh. Data valid nggak ada. Tujuan apa menghapus dosa itu? Itu nggak ada tertulis perbuatan, nggak ada tulis durinya menghapus dosa, nggak ada. Itu batunya yang menghapus dosa. Kalau vagina yang mengeluarkan Tuhan itu vaginanya menghapus dosa nggak itu? Ternyata adanya kalian menyimpan di Mekah itu batu Hajar Aswad dan rukun Yamani di situ. Kalau vagina Itu yang harus ngeluarin dipersoalkan. vagina yang ngeluarin Tuhan itu Gimana, menghapus dosa Bang? nggak? Harus Vagina menjawab yang itu. ngeluarin Tuhan gimana? Waduh, Bah itu realitasnya. ya kalau vagina yang ngeluarin Tuhan dia bisa ngapus dosa nggak? Penjuru Ka'bah itu.
Kalau vagina yang ngeluarin Tuhan, vagina yang ngeluarin Tuhan itu ngapus dosa nggak? Vagina yang ngeluarin Tuhan. Penjelasannya bang. Kalau vagina yang ngeluarin Tuhan, Tanya. vagina yang ngeluarin Tuhan, Jangan ya kita aduin lah batu kita menghapus dosa sama vagina yang mengeluarkan Tuhan. sendiri mau lari ditanya. Bukan ditanya, ini perbandingan dong. Enggak, bukan pertandingan, makanya Perbandingan. kalian makanya menjawab Nah, kalian percaya nggak ada vagina mengeluarkan Tuhan? secara tulus. Percaya nggak Kalian kalian? bisa menjawab ya? Lo bukan ini dikomparasi kok, Ya ampun. malah emosi. Emang kenapa vagina dari yang ngeluarin Tuhan? Emang kenapa? Bukan emosi, kalian nggak bisa menjelaskan. Bukan dijelaskan, ini dikomparasi gitu. Batu hitam yang menghapus Maka dosa menurut jelaskan Kristen menggunakan sama vagina yang mengeluarkan Tuhan yang diimani Kristen. Mana yang masuk realita itu yang mana? Dari Quran itu apakah pembuktiannya tentang batu itu? Itu harus dijawab. Nah, sekarang vagina yang mengeluarkan Tuhan ini apa pembuktiannya dari Bible coba? Kalau misalnya harus sama-sama harus dijawab gitu kan? Batu yang ada di Al-Quran sama vagina yang ada di Bible gitu kan? Itu ada nggak? Tertulis nggak itu? Itu tertulis nggak? Gimana itu, Jack? Makanya nggak ada apa-apanya. Makanya jangan emosi gitu kan. Inilah fungsinya komparasi gitu. Kalau kita komparasikan batu hitam itu nggak dibahas di Al-Quran, begitu juga dengan vagina mengeluarkan Tuhan itu nggak dibahas di Bible. Jadi kenapa didialogkan gitu loh? Kalian kan mengimani Tuhan turun ke bumi lewat vagina, tapi itu kan nggak ada di Bible. Di Bible kan nggak ada. Kenapa diimani? Kenapa diimani? Sama seperti batu menghapus dosa itu di Al-Quran nggak ada gitu loh. Jadi kenapa dibahas? Tidak bisa menjelaskan Gitu, Jack. Bisa menjelaskan tentang batu itu. Nah, memang nggak ada penjelasannya di Al-Quran gitu, sama seperti vagina ngeluarin Tuhan nggak ada di Bible. Kenapa dibahas? Sia-sia menyimpan batu itu. Ya sekarang batu itu kalau dilemparin ke vagina yang ngeluarin Tuhan juga nggak ada masalah buat kami. Ya, Tapi kan ya, kalian marah-marah nanti. Kalau mampu kamu dialog aja, itu udah dijawab diulang-ulang. Coba kita dialog. Mampu kamu dialog? Hehehe. Iya, Jack. Cuma itu Aduh, doang. terdiam dia. Ini Jangan doang sakit dia. hati. Udah dijawab. Ini doang dia nih Ustaz. Ini doang. Udah tanya balik aja lah Bang Kores. Oke, masuk akal nggak Tuhan ditutup, Jack? Jelaskan aja Udah menggunakan masuk kita akal apa kalian nggak Tuhan ditutup, apa Jack? Masuk jalurnya. akal apa enggak? Nah, jadi gitu ya. Jadi apa namanya soal vagina yang mengeluarkan Tuhan kita hindari bahasannya ya, karena ini membuat sakit hati Kristen. Jadi kita bahas batu aja ya, kita bahas batu. Nah, kalau misalnya batu menghapus dosa itu apa namanya pagan, ya itu dibakar aja perjanjian lama yang Yesaya cium-cium batu lalu kemudian batunya menghapus dosa, itu dibakar aja. Gitu loh. Ngapain Yesaya 6 nomor 6 sampai 8 di sana serafim datang terus ngambil batu dari mesbah, batunya dicocopin ke mulutnya Nabi Yesaya, kemudian serafimnya ngomong ini dosamu sudah dihapuskan. Ngapain kayak gitu coba? Aneh banget ya, ditabok sama kitab sendiri. Soalnya realitasnya mana sih? Iya, sekarang realitasnya ngapain ditulis di Bible di perjanjian lama Yesaya 6 nomor sampai 8. Ampun kalian ini. Waduh, udah ampun-ampunan. Baru mulai udah ampun-ampunan. Realita ada di muka. Iya sekarang kenapa yang dongeng berarti kan yang Yesaya yang dongeng nih, karena batunya nggak ada. Itu dongeng berarti kan harusnya dibuang aja dari Yesaya. Apa tujuannya? Hah? Harus terkait dengan Quran kalian, harus menjelaskan. Iya, sekarang kan perbandingan terdahulunya ada gitu kan, misalnya menghapus dosa melalui kambing atau domba, atau melalui perbuatan untuk apa kalau kalau nggak ada mencium batu, itu yang dilakukan Nabi Yesaya gitu. Lalu kemudian di Islam juga ada gitu kan. Pertanyaan saya. Nah sekarang Kristen ini nggak punya yang seperti itu, adanya dia matiin Tuhan walaupun yang matinya nggak tahu apanya gitu. Nah ini kan realitanya, artinya kalian yang nggak nyambung kan gitu. Waduh, nyerah dia. Di perjanjian lama ada mencium batu menghapus dosa. Di Islam ada juga gitu loh.
Dan itu nggak cuma batu kalau di Islam. Coba lihat hadisnya itu loh. Kalian tuh takia Korintus saja kerjaannya macam roh kardus. Dan dalam hadisnya itu mencium itu dua, rukun Yamani sama rukun Aswad. Jadi nggak cuma hajar aswadnya doang yang dicium. Gak bisa lu nyium hajar aswad lalu menghapus dosa sehabis-habisnya. Itu serius. Encus lu yang memberikan penglihatan lu tentang hadis tersebut, Ya, itu rukun adalah Yamani jin. itu gimana? Jin dari patung. Itu untuk Coba dibuka hadisnya deh. Bukan hajar aswadnya toh itu yang menghapus dosa. Ya, itu kan ditulis di situ. Nah, tulisannya coba. Habisnya. Apa mencium apa di sana? Mencium apa? Penjelasannya. Mencium apa di sana? Mencium apa? Rukun Aswad dan rukun Yamani. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi kenapa cuma satu doang yang batunya doang yang lu bahas, yang Yamaninya nggak dibahas? Ya harus dibahas. Kenapa? Keduanya. Memang kalau rukun aswadnya doang, batunya doang yang dicium memang menghapus dosa sehabis-habisnya di hadis rukun itu. Yamani itu gimana? Nah makanya kalian itu jangan Ya, takia sama Korintus. aja. Tuhan itu jangan berkelamin. Jadi dablek kalau baca literasi Islam. Di sana mengistilami rukun asmani dan rukun aswad menghapus dosa sehabis-habisnya. Jadi dua. Ya. Nah, tahu rukun nggak? Tahu rukun nggak? Ya soalnya itu batu, betul nggak? Lah, ya rukun Yamani emang batu. Ya itu batu, betul nggak? Rukun Yamani batu nggak? Itu. Kan dua. Gimana sih Batu Yesus lu ya, ini batu ya. ngasih pewahyuan kok nggak bener soal Batu agama ya, lain? Rukunnya, batu atau rukun itu? Rukun lah, tertulisnya rukun di sana. Tanya Yesus lu. Yesus lu kan ada dalam hati lu. Coba suruh baca Yesus lu. Apa di Ka'bah itu bukan batu di situ? Ka'bah bongkahan batu yang dibentuk. Kalahlah gunung batu sama Ka'bah. Bang, saya tanya bang sekali lagi ya. Nah, apa? Apakah di Ka'bah itu kan ada dua sudut itu? Iya, dua sudut Batu itu Hajar ada. Aswad dan- itu batu kan? Sudutnya batu, dari batu, Ka'bahnya batu Iya, gitu maksudnya. Makanya saya. Nah, terus kenapa lu hajar aswad mulu kalau Ka'bahnya yang dibahas? Inilah kenapa makanya gua bilang gitu, Yesus lu suruh baca yang benar hadisnya. Supaya ketika lu berbicara, Yesus lu itu nggak bikin fitnah ke mulut lu. Fitnah Ngerti? apanya? Yesus lu, ini kan ilham dari Roh Kudus nih, lu berbicara tentang Islam nih. Iya nggak? Ternyata Roh Kudus lu salah baca soal hadis. Iya, kita bertanya. Apa? Iya, lu bertanya itu kan dibimbing Roh Kudus dong. Nah, sekarang gua kritisi ini Tuhan lu ini, Roh Kudus lu ini, atau Yesus lu ini. Kenapa ketika baca hadis tertulisnya rukun dibilangnya batu? Kenapa? Nah, apa? Kenapa harusnya untuk menghapus dosa mencium rukun itu? Itu pertanyaannya, Bang. Ya karena salah satunya menekuni Nabi, meneladani Nabi, lu bisa menghapuskan dosa. Tuhan harus begitu. Itu penjelasannya harus dijelaskan. Ya udah dikasih tahu tadi sama Ustaz soal penjelasannya. Ini yang mau gua bongkar adalah ternyata Yesus lu ketika membaca hadis dia disleksia, matanya rabun gitu. Makanya jangan Apa? Hah? bisa menjelaskan. Lo bukan nggak bisa menjelaskan, Yesus lu yang salah baca kok. Yesus lu baca tertulisnya rukun Yamani sama rukun Aswad, tapi dibilangnya batu. Gimana Yesus lu ini? Apakah itu menutup kebohongan kalau nggak bisa menjelaskan? Jadi perbuatan mencium batunya itulah yang menghapus dosa. Batunya hilang juga nggak ada masalah. Yesus lu terima nggak kalau penjelasannya kayak gini? Ditulis perbuatan, Bang. Nggak ada di situ ditulis Nggak perbuatan. terima penjelasan kayak gini Yesus lu. Nah, salahnya di Yesus gitu. Kenapa? Karena Yesus untuk menghapus dosa dia harus mati. Mana sih? Apa? Marah-marah aja kerjaan. Penjelasannya mengatakan gimana kalian ini? Nah, sekarang kalau misalnya menghapus dosa, batunya menghapus dosa, kenapa pergerakannya harus dicium? Kan gitu. Tanya ya saya. Kenapa harus dicium batunya supaya bisa menghapus dosa? Artinya perbuatan mencium batu tersebut yang menghapus, bukan perkara batunya. Serafim aja ngerti kok, Yesus lu susah banget sih baca kayak ginian. Jadi gitu. Terus yang gue bingung nih sama kawan-kawan Kristen, kalian kalau misalnya udah ditebus dosa dengan kematian Yesus, kenapa nggak pada meninggal aja kalian? Alhamdulillah. Capek, kapok, turun dia.
Nggak kuat dibawa-bawa terus Yesusnya. Mantap. Iyalah sakit hati lah ini karena ketahuan Kristen itu dalam dirinya ada Tuhan. Jadi kalau mau ngapa-ngapain tentang Islam itu Tuhannya itu yang nyetir. Dia kurang paham res, percuma dia nggak ada ilmu lah. Memang dia mau ngehujat kok. Ngapain dijelasin? Maksudnya ngapain dijelasin secara kita ngejelasin ke santri? Dia memang mau ngehujat ke perkara batu. Makanya kaget dia. Loh kok dibawa-bawa Yesus gua? Iyalah. Dikira kita nggak tahu anjir dalam diri kalian orang Kristen ada Yesusnya. Percuma debat kayak oten kayak gitu bang, itu bukan debat itu ikhwan, itu ngata-ngatain itu gua. Kapan lagi kita bebas nggak diapa-apain orang ngata-ngatain, ya nggak? Anjir, sampai di komen juga hilang dia. Dijelasin udah sama Ustaz Tata. Oh, masih diulang-ulang. Oh, dia mau main melayang-layang di sini. Ya udahlah. Maaf beribu maaf ya, Jack. Jangan diulangi. Gitu loh. Ingat, kalian itu dituntun Roh Kudus. Jadi kalau nanya ke Islam, Roh Kudus lu yang gua incer. Gitu. Atau Roh Kudus lah, atau Yesus lah, siapalah pokoknya. Kalian kan dipakai Tuhan, ya nggak? Makanya apa bener tai menghapus dosa di Keluaran 29:14 itu. Tritunggalnya Yahudi. Jadi di Keluaran 29:14 itu kan dibilang gini, dagingnya, kulitnya, dan kotorannya haruslah kau bakar di atas mezbah, itulah korban penghapus dosa. Nah itu Tritunggalnya Yahudi kalau kita lihat gitu. Daging lembu bukan lembu. Kulit lembu bukan lembu. Kotoran lembu bukan lembu juga. Ah, Tritunggal itu udah fix. Habis ini akidah Albo. Cek. Bang Dalbo, moderatorku nggak fungsi loh bang. Moderatorku nggak fungsi, udah jadi momot nggak fungsi nih, gimana nih? Nggak bisa cek naik turunin apa, nggak bisa. Naik lagi Jack, masih ada di bawah dia. Naikin aja lagi aja, belum puas gua. Gua bahas itu Yesusnya itu. Boleh tanya hadis At-Tirmizi nomor 3723. Tunggu kita lihat dulu ya. Tirmizi tiga tujuh dua tiga. Di Tazkiyah ada nggak ya Tirmizi? Oh ada. Di antara umatku yang paling belas terhadap umat Abu Bakar, sedangkan yang paling tegas perintah Umar, yang paling adalah Utsman, yang paling halal adalah Mu'adz. Apa yang ditanyakan